kami adalah mitra. Jadi tidak boleh takut dengan kami. Adapun permasalahan yang dihadapi perguruan tinggi harusnya dikomunikasikan. Kalaupun eh, media kami begitu terbuka, banpt.or.id bisa diakses. Kita juga punya media di Instagram, semuanya lengkap. Namun kami juga memberikan kepada perguruan tinggi audiensi online. Bahkan kami juga memberikan fasilitasi percepatan akreditasi di tahun-tahun ini kan melalui Permendikbudristek 53 2023 diberikan ultimatum oleh amanat Permendikbud bahwa perguruan tinggi yang dan program studi yang belum mengajukan akreditasi hingga eh, 31 Desember 2024 akan dicabut izinnya. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk mencatat eh, prestasi perguruan tinggi di Indonesia yang mencapai akreditasi unggul. Menurut rencana, wawancara ini selain akan kami tayangkan, juga akan kami bukukan. Saat ini saya sudah bersama dengan seorang narasumber, seorang tokoh yang sangat penting di balik pemberian akreditasi unggul itu, yaitu Profesor Dr. Insinyur Ari Purbayanto MSc. Beliau saat ini adalah Direktur Dewan Eksekutif eh, BAN PT, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah kabar baik Pak Bambang Sadiono. Terima kasih ini Iya. bisa jumpa walaupun online ya. Baik, Prof. Prof. Ari lahir di Lampung 21 Januari 1966, Betul, numpang menyelesaikan lahir di S1, kampung. iya, menyelesaikan S1 di Fakultas Perikanan IPB, lulus 1989, kemudian S2 dan S3 di Tokyo University of Fisheries, Jepang, masing-masing 1997 dan tahun 2000. Kemudian mengawali karir sebagai dosen di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB 1990, pernah menjadi sekretaris Dewan Guru Besar IPB 2012-2014, kemudian menjadi Atase Pendidikan dan Kebudayaan di KBRI Kuala Lumpur 2014-2019, dan saat ini menjadi Ketua Asosiasi Profesor Indonesia API, juga Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi BAN PT. Prof. Ari, kalau masih ada yang kelewatan dari perjalanan karir, silakan ditambahkan. Ya, terima kasih. Itu itu sejarah singkat saya memang sebagai dosen saya lama Ya, berkarir di IPB jadi mengembangkan diri di IPB kemudian tentu berkiprah sebenarnya banyak di IPB setelah mumpuni mumpuni ya, artinya bahwa keperluan diri sendiri sebagai dosen dan mencapai guru besar di 2007 maka saya menyerahkan diri, silahkan negara menggunakan diri saya dan alhamdulillah mendapat kesempatan menjadi adikbud dan saat ini diminta untuk
membidangi akreditasi perguruan tinggi di Indonesia. Terima kasih, Pak Bambang. Ya, baik, Prof. Sebelum kita lanjutkan, mungkin bisa diberitahu posisi BAN PT itu, Prof. Apakah sebuah lembaga di bawah Kemendikbud atau seperti apa? Baik, BAN PT dibentuk sesuai dengan amanat undang-undang. Ya, Undang-Undang 12 2012 tentang pendidikan tinggi. Di situ dinyatakan bahwa Badan Akreditasi Nasional eh, Perguruan Tinggi atau BAN PT adalah badan atau lembaga pemerintah yang tentu dibentuk untuk melakukan proses penjaminan mutu eksternal ya, perguruan tinggi maupun program studi meskipun selanjutnya untuk program ya, studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dibentuklah lembaga akreditasi mandiri atau LAM ya, dan itu yang saat ini sudah kita memiliki 5 LAM sudah beroperasi dan akan tumbuh lagi LAM-LAM yang baru. Jadi badan ini ya, sesungguhnya badan independen, namun ya, kami dinaungi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai patron yang membiayai ya, proses pembiayaan dalam penyelenggaraan akreditasi di Indonesia ini. Meskipun ya, ruang lingkup pelaksanaan akreditasi adalah seluruh perguruan tinggi di Indonesia, ya, tidak hanya yang berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, namun juga kementerian lain dan juga lembaga lain. Kita tahu banyak sekali perguruan tinggi di bawah ya, kementerian dan lembaga lain. Dan itu juga menjadi ya, tanggung jawab kami. Seluruh ya, perguruan tinggi menjadi tanggung jawab kami, meskipun anggarannya dikucurkan melalui pemerintah RI melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi kami tidak di bawah apa namanya instruksi menteri, namun kami memang dikoordinasikan oleh ya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi garisnya garis koordinatif sebagai badan atau ya. lembaga independen. Itu Pak Bambang. Baik, sekarang posisinya makin jelas. Nah, kemudian yang mungkin publik pengen tahu itu adalah posisi akreditasi unggul. Ini nanti mungkin bisa dijelaskan karena dulu sebelumnya orang mengenal akreditasi A. Betul. Monggo, Bro. Ya, Baik, saya jelaskan Pak Bambang Sadiono. Jadi dalam kehidupan ini termasuk kehidupan bernegara, begitu ya, dinamis perkembangan ya, regulasi atau peraturan yang tentu menjadi landasan eh, pelaksanaan atau penyelenggaraan akreditasi perguruan tinggi. Saya akan jelaskan, mungkin saya akan tunjukkan slide-nya supaya jelas juga di sini. ya, Takut ya, nanti misleading juga, jadi teman-teman juga ya, nanti bisa paham. Saya akan coba tunjukkan slide-nya. ya, Jadi pada saat kita lihat, sebenarnya eh, kita sudah mengalami periodisasi yang sangat eh, tentu bergerak cepat dan tentu ya, saat kita berbicara tentang standar dan kriteria akreditasi BAN PT, ya, awalnya kita memiliki 7 standar. Ini supaya nggak ya, bingung juga kepada masyarakat. ya, 7 standar ya, itu tentu sebelum terbitnya SNDikti atau Standar Nasional Pendidikan Tinggi, itu ya, Permendikbudristek nomor 44 2015. Saat itu sebelum terbitnya SNDikti kita memiliki 7 standar. Tujuh ya, standar itu meliputi visi, misi, tujuan, strategi, tata pamong, dan manajemen mahasiswa sampai kepada riset dan kerjasama. Dan dengan 7 standar saat itu, maka luaran akreditasi perguruan tinggi maupun program studi dinyatakan dalam ya, akreditasi C, kemudian B, ya, dan A. ya, Kemudian setelah terbitnya SN Dikti berdasarkan Permen Ristek Dikti 44 2015 berubah menjadi 9 kriteria dari 7 ya, standar menjadi 9 kriteria.
Dan tentu kriteria ini lebih melengkapi kriteria 7, bahkan ada tambahan kriteria Ya, baru yaitu luaran dan capaian Tridharma. Kemudian antara penelitian dan pengabdian masyarakat berpisah, bahkan dengan pendidikan berpisah. Sehingga tentu 9 kriteria ini lebih muatannya lebih lengkap lagi, ya, sehingga luaran akreditasinya tentu berubah menjadi baik, baik sekali, dan unggul. Nah, itu berbicara tentang kenapa ada baik, baik sekali, dan ya, unggul, sementara sebelumnya C, B, A. Itu. Saya belum ya, melanjutkan karena saat ini kita sedang bergerak dengan ya, peraturan yang baru yaitu Permendikbud 53 2023 di bawah tentu kepemimpinan Pak Nadiem ya, menerbitkan tentang peraturan Mendikbud Ristek yang baru yaitu penjaminan mutu pendidikan tinggi. Ini berubah lagi nanti, ini belum ya, kita terbitkan, tapi insya Allah ya, akan berlaku di 2025. Itu. ya. Baik, Prof, apakah nanti kalau ada perubahan itu apakah mengubah statusnya? Artinya status yang tadi baik, baik sekali unggul itu bisa berubah, atau hanya berubah kriterianya? Betul, kriterianya berubah sesuai Permendikbudristek 53 2003 dan tidak ada lagi peringkat akreditasi untuk perguruan tinggi, Hmm, yang ada terakreditasi dan tidak terakreditasi untuk perguruan tinggi. Ini jangan salah. Jadi nanti ya, eh, jangan kaget juga sudah tidak ada unggul lagi. Jadi ini akan berlaku di 2025. Tetapi untuk ya, program studi mereka memiliki ya, peringkat yang lengkap yaitu terakreditasi, kemudian unggul, internasional ataupun yang tidak terakreditasi. Tapi untuk PT-nya, institusi perguruan ya. tingginya hanya terakreditasi atau tidak terakreditasi. Baik. Nah, selain apa yang sudah tertera di situ persyaratan, apakah ada mungkin hal-hal lain yang dipertimbangkan? Ada. Pada saat perguruan tinggi ingin mencapai akreditasi unggul, berarti dia harus menunjukkan kinerjanya dengan kriteria 9 kriteria tadi dan menunjukkan kinerjanya yang diukur melalui skor. Jadi skor unggul harus lebih besar dari 361. Jadi perguruan tinggi ini dikatakan unggul bila Ya, telah dapat melampaui, jadi memenuhi standar, bahkan sangat jauh melampaui standar ya, nasional dikti. Jadi sudah dia melampaui di atas standar nasional dikti. Itu artinya unggul karena dia kinerjanya menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan perolehan skor di atas 351. Jadi melampaui SN dikti dan secara kuantitatif maupun kualitatif ini dengan istilah lain bahwa secara vertikal dan horizontal dia pelampauannya sudah sangat jauh di ya, atas SM Dikti. Itu. Kemudian ternyata ada standar yang apa perlu diperhatikan juga, ada syarat atau syarat perlu agar terakreditasi peringkat unggul. Jadi bukan hanya total skor saja. Memang ya, total skornya lebih besar 361. Tapi dia juga harus memenuhi syarat perlu terakreditasi. Kemudian dia juga harus memenuhi syarat perlu unggul. Jadi dia akan unggul. Bisa saja skornya lebih dari 361, tapi syarat perlu unggul tidak terpenuhi. Sehingga dia terpaksa baik sekali. Apa syarat perlu unggul? Ini. Ada 4 syarat perlu unggul. ya, Yaitu sistem penjaminan mutu ini ya, berjalan baik. Ketersediaan dokumen formal SPMI ya, sudah harus tersedia. Kemudian juga bahkan penjaminan mutu sudah terlaksana dengan baik. Kemudian perolehan status terakreditasi seluruh program studi yang ada di perguruan tinggi tersebut, baik oleh BAN PT maupun LAM, itu skornya harus 3,25 minimum. Kemudian penjaminan mutu, pelaksanaan sistem penjaminan mutu ini sudah berjalan dengan baik. Ada proses audit mutu internal, ada lembaganya yang melakukan proses penjaminan mutu internal, dan ini skornya harus minimum 3,0. Dan yang terakhir, syaratnya adalah penelitian, pengabdian masyarakat dalam bentuk publikasi ilmiah. Dari ya, jumlah publikasi di jurnal
ilmiah dalam 3 tahun terakhir dia harus mendapatkan skor minimum 3,25. Ini yang menjadi syarat sehingga Ya, perguruan tinggi tersebut bisa mencapai atau diberikan tentu ya. akreditasi peringkat unggul itu. Ya, Prof, mungkin sampai saat ini bisa diberi gambaran mengenai perguruan tinggi yang sudah mencapai status akreditasi unggul dari seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Baik, begini Pak Bambang, kami mulai bertugas sebagai Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi efektifnya Desember 2021 atau saat ini berjalan 2 tahun lebih ya, memasuki tahun Ya, ketiga. Dan saat itu kami melihat bahwa data yang ada, jumlah perguruan tinggi yang terakreditasi unggul baru 24. Dan ya, alhamdulillah sekarang sudah 96 sebagaimana ya, datanya saya tunjukkan. Nah, jadi seperti ini datanya. Ini data saat ini, data per hari ini, dan data ini terpampang jelas. Teman-teman nanti bisa melihat juga para ya, pemirsa di data banpt.or.id. Jadi ada 96 perguruan tinggi di mana PTN ada 31 yang sudah ya, meraih akreditasi unggul. ya, PTS ada 52. ya, Kenapa memang PTS lebih banyak? Karena jumlah PTS lebih banyak dari PTN. ya, Kemudian PTAN ini perguruan tinggi agama negeri itu termasuk UIN, termasuk universitas ya, apa yang berbasis Kementerian Agama ini ya, 6 sudah mengantongi akreditasi unggul dan PTKL. Jadi perguruan tinggi di bawah kementerian lain atau ke lembaga lain ini ada 7. Jadi totalnya kita sudah 96 perguruan tinggi memperoleh akreditasi unggul. Artinya sudah ya, melampaui standar nasional dikti, bahkan pelampauannya sudah jauh di atas, sehingga mengapa pemerintah mendorong ya, mereka mereka ini untuk bersaing di kancah internasional itu, ya. Pak Bambang. Ya, baik. Nah, Prof, apakah BAN PT hanya bertugas untuk menilai dan memberi akreditasi atau juga memfasilitasi dan mendorong supaya perguruan-perguruan tinggi yang potensial mencapai akreditasi unggul itu? Baik, Pak Bambang. Sejak kami diberi amanat tugas untuk mengawal BAN PT, kami merubah visi kami menjadi mitra perguruan tinggi. Jadi kalau dulu mungkin BAN PT eh, dilihatnya jauh dari apa perguruan tinggi, kami sekarang mendekatkan diri ke perguruan tinggi, Ya, mitra perguruan tinggi dalam melaksanakan akreditasi yang ya, eh, objektif, kemudian juga kita juga terukur ya. Jadi akreditasi ya, kita itu bahkan terbuka, transparan, bahkan juga kita menugaskan asesor yang penuh integritas dan tentunya semuanya ini terbuka, transparan dan kami adalah mitra. Jadi tidak boleh ya, takut dengan kami. Adapun permasalahan yang dihadapi perguruan tinggi harusnya dikomunikasikan. Kalaupun ya, eh, media kami begitu terbuka, banpt.or.id bisa diakses, kita juga punya media di ya, Instagram, semuanya lengkap. Namun kami juga memberikan kepada perguruan tinggi audiensi online. Bahkan ya, kami ini sudah sejak kami memimpin audiensi online, kami berikan bagi perguruan tinggi yang ingin audiensi. Bahkan kami juga memberikan fasilitasi percepatan akreditasi di tahun-tahun ini kan melalui Permendikbudristek 53 ya, 2023 diberikan ultimatum oleh amanat Permendikbud bahwa perguruan tinggi yang dan program studi yang belum mengajukan akreditasi hingga eh, 31 Desember 2024
akan dicabut izinnya. Karena itu kami bekerja sama dengan LL Dikti, jadi di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di seluruh Indonesia untuk melakukan fasilitasi yang didukung oleh Direktorat Kelembagaan di ya, dalam proses percepatan dan pendampingan akreditasi ya, perguruan tinggi. Itu. Jadi kami juga sangat aktif melakukan sosialisasi kebijakan, memberikan pemahaman terhadap instrumen-instrumen yang terus berkembang, disempurnakan, dan sistem akreditasi sehingga semuanya paham. Dan tentu ya, kami pun bukan sifatnya mendampingi karena pendampingan memang tupoksinya LL Dikti dan Direktorat Kelembagaan. ya, Tapi kami bersama Direktorat Kelembagaan dan LL Dikti melakukan proses itu, mengawal ya, eh, proses akreditasi, memberikan dorongan, menyemangati mereka, ayo, ya, akreditasi ini wajib. Dan tunjukkan bila perguruan tinggi Bapak Ibu baik, jangan hanya ya, dikatakan baik, tapi tidak ada fakta baiknya. Jadi ya, ada fakta lulusannya benar-benar berkualitas, memiliki ya, daya serap di eh, apa eh, lapangan kerja yang tinggi, jadi pemakai pekerja apa tenaga kerja lulusan perguruan tinggi tersebut tinggi, dan ditunjukkan dari fakta-fakta lainnya, bukan hanya diucapkan itu. ya. Pak. Iya. Eh, baik, Prof, mungkin bisa digambarkan 96 perguruan tinggi berakreditasi unggul dari berapa jumlah perguruan tinggi yang ada di Indonesia? Data kami itu di data Predikti, kalau kita lihat sebenarnya Bapak Ibu dinamis sekali ya. Saat ini Ya, saya klik mungkin akan berbeda dengan saya mengklik sebelumnya. Jadi kalau ya, saya mengklik beberapa bulan sebelumnya, 2 bulan, hari ini saya belum cek lagi, ada ya, 4.424 perguruan tinggi. Dan dari jumlah tersebut ternyata ada ada sebanyak 1.328 ya, perguruan tinggi ya, belum terakreditasi. ya, Ternyata setelah kami sisir data tersebut bersama ya, LL Dikti, karena yang membawahi perguruan tinggi di masing-masing wilayah ya, LL Dikti kita koordinasikan, apa benar data 1.128 perguruan tinggi ini belum terakreditasi. Ternyata setelah disisir kembali jumlahnya hanya 841 perguruan tinggi yang belum terakreditasi. Dan kenapa bisa demikian? Mungkin bisa saja sudah ditutup atau tidak aktif tapi tidak dilaporkan. ya, Dan ternyata ya, memang kita memiliki PR 841 perguruan tinggi belum terakreditasi. Dan sejak bulan terbitnya Permendikbud ini tahun lalu kan 16 Agustus 2023, kami melakukan pendampingan untuk percepatan akreditasi. Jadi pendampingan tahun lalu kita sudah mulai, tahun ini bahkan sudah 100 perguruan tinggi ikut proses pendampingan dan sudah terakreditasi. Kita akan menyusul lagi batch yang ketiga, ini ada 50 perguruan tinggi akan ikut proses pendampingan akreditasi, percepatan ya, akreditasi. Berarti yang tidak ikut merasa mampu, mereka melakukan sendiri. Dan harapannya demikian, meskipun dari 841 yang siap untuk akreditasi hanya 256, Pak Bambang. Pada saat kami ya, tanya kenapa, Pak begini, dosennya nggak ada. Kemudian mungkin juga kelengkapan infrastrukturnya belum ada, loh kok bisa berdiri gitu. Itu kasusnya. Jadi eh, 256 yang sudah menyatakan siap untuk ikut proses percepatan, berarti masih tersisa sekitar, kalau 204 ya, 56, kita kan punya 841. Jadi ya, kita masih punya sekitar 400 lebih perguruan tinggi. Itu kemana? ya, Bisa jadi ya. mereka memang nggak siap akreditasi karena Iya, dosennya nggak ada.
Dosennya Iya, maksudnya syarat minimum dosen satu program studi 5. Itu dosen tetap. iya, Mungkin ada dosennya, tapi dosen bukan tetap. Dosen iya, tidak tetap. Sehingga tidak memenuhi syarat minimum standar nasional pendidikan tinggi. Itu yang menjadi masalah, Pak Bambang. iya, iya. Baik, 96 dari lebih 4.000 perguruan tinggi. Jadi Iya, status akreditasi unggul ini pasti betul. sangat istimewa. Nah, eh, untuk membantu masyarakat, itu tadi kan kriteria-kriteria administratif, mungkin data-data apa ya institusional. Tapi kalau yang bisa dilihat masyarakat kalau perguruan tinggi unggul itu seperti apa, Prof? Jadi kan masyarakat juga akan sulit memahami kalau dengan tadi ukuran kriteria 361 Betul, lebih dan sebagainya. betul. Ya, Eh, eh, Sebenarnya pada saat masyarakat melihat kampusnya saja, datang ke kampusnya, ya, pasti kampusnya tertata ya, api. Bisa saja ya, dilihat perguruan tinggi unggul kalau masuk toiletnya, toiletnya ya, pasti bersih. Harusnya demikian. Sama kalau kita masuk ya, di hotel bintang 6 dibandingkan iya, dengan iya, iya, hotel Melati yang mungkin iya, toiletnya adalah ya beda jauh sekali. Jadi iya, iya, bisa dilihat dari infrastruktur, bisa dilihat dari tata kelola, bisa dilihat dari lulusannya. Wah, lulusannya mentereng iya, apa? Jadi baru lulus langsung iya, kerja, tidak pernah menunggu iya, nganggur lama. Jadi umumnya iya, perguruan tinggi unggul lulusannya iya, masa tunggu memperoleh pekerjaan pertama tidak lebih dari 3 bulan. Mereka langsung iya, terima. Dan pada saat ditanya kepada pemakai kerja, pasti iya, mereka merekognisi perguruan tinggi ini bagus. iya, Jadi itu karena iya, begitu banyak alumninya yang tersebar. Dan bila kita juga bisa lihat masyarakat melihat websitenya. Pasti websitenya akan berbeda dengan perguruan tinggi yang tentu belum memiliki mengantongi akreditasi unggul. Meskipun iya, peringkat kedua kan yang mengantongi akreditasi baik sekali, itu juga bisa saja sangat bagus juga infrastrukturnya. iya, Hanya iya, mungkin di dalam tata kelola. Bisa dibuktikan dosennya bonafit, Pak. Jadi kalaupun iya. eh, dapat unggul, em, minimum dosennya itu 50%-nya di dalam satu program studi itu sudah doktor, Pak. Doktor Hmm, bahkan punya profesor. Itu. Jadi harapan kami memang semakin perguruan tinggi itu semakin baik, iya, kualifikasi dosennya pun tentu iya, bisa terlacak dan pasti memiliki reputasi di level nasional maupun internasional. Bahkan kalau iya, dicek dosen A, cek saja di Google, berapa dia iya, citasinya, apakah dia muncul di media iya, online, mudah itu. Kalau nggak muncul satupun nggak ada nama dosen itu repot. iya, Semacam itu. iya. Iya, baik, Prof. Kalau sudah mencapai akreditasi tertinggi, akreditasi unggul, apakah eh, posisi itu bisa berubah? Artinya bisa aja turun. Dan kalau sudah unggul, bagaimana cara mereka termotivasi untuk mengembangkan diri lagi? Karena sudah merasa bahwa statusnya sudah tinggi. Iya. Sama dengan kehidupan ini sangat dinamis, Pak Bambang. Pada saat Ya, kita tidak memaintain mungkin juga usaha kita, maka akan terpuruk menjadi bangkrut lagi. Jadi yang iya, diperlukan adalah continuous quality improvement. Tidak ada ya, kata berhenti. Capaian unggul adalah bukan the final goal, bukan tujuan akhir. Tapi itu adalah pembuktian bahwa mereka mampu menunjukkan keterpenuhan pelampauan dari ya, SNDikti dan itu harusnya terus dijaga, yaitu continuous quality improvement. Tidak ada kata ya, berhenti. Mereka akan terus melakukan proses improvement. Bila tidak, maka akan kembali terpuruk. Beberapa ya, kampus mungkin ada yang pernah di demo juga, pernah terakreditasi A, kemudian turun menjadi B. Bahkan ya, PTN juga beberapa turun menjadi B. Karena
Di dalam proses penjaminan mutu tidak dilakukan sebuah proses yang menganut azas continuous quality improvement. Salah satu yang mudah dilihat adalah mereka menjaga rasio dosen, menjaga rekrutmen mahasiswa dengan proses yang baik sehingga tidak terjadi penurunan minat mahasiswa masuk perguruan tinggi tersebut dan itu bisa dicek dengan mudah di data PDDikti. Perguruan tinggi yang unggul harusnya data PDDikti itu tidak merah. Jadi pada saat kita mengecek pddikti.kemdikbud.go.id, ketik nama universitas, datanya hijau semua atau biru semua, tidak ada yang merah. Itu artinya mereka selalu mengupdate. Kalau perguruan tinggi websitenya aja diupdate-nya 10 tahun sekali sudah ketahuan bahwa perguruan tinggi itu tidak pernah mengupdate apa penjaminan mutunya. Jadi penjaminan mutu senantiasa akan terus diupdate. Kalau saat ini tercapai unggul, berarti ada Ya, capaian berikutnya apa? Yaitu go to ya, internasional umpamanya ikut persaingan global. ya, Semacam itu. Jadi tidak berhenti. Bahkan pemerintah ya, mendorong perguruan tinggi yang sudah unggul ini silahkan berkompetisi di kancah internasional karena mereka ya, memiliki kemampuan sehingga mereka juga bisa merekrut mahasiswa asing, merekrut dosen ya, asing, bahkan mengirim mahasiswanya di dalam proses mobility program pertukaran mahasiswa ataupun dosen ke berbagai ya, perguruan tinggi bereputasi dunia itu. Jadi tidak berhenti. ya, Jadi mereka ya, tetap, tapi ingat bahwa capaian unggul bukan menjadi target akhir, sehingga dia perlu terus di maintenance. Supaya kita sehatkan, kita harus memaintenance kesehatan kita. Dengan olahraga, ya, dengan mengatur pola makan, istirahat. Kalau tidak terpuruk lagi. Semacam itu, sama dengan kehidupan ini, Pak Bambang. ya. Prof. Ari, status itu pada akhirnya akan menimbulkan atau menumbuhkan apresiasi masyarakat terhadap capaian perguruan tinggi itu. Hmm. Nah, sekarang akan ada apa tadi Kemendikbudristek, pengukuran baru, ya, yang ya, baru. artinya yang akan ada ukuran baru yang berubah. Apakah itu apa konversi itu tidak apa ya membuat kebingungan atau membuat apa ya eh, penilaian masyarakat juga mengalami ini apalagi ini Hmm. apa pemeringkatan baru ini. Betul. Gimana, Bro? Mungkin pemerintah juga berpikirnya secara eh, luas, secara Ya, general kondisi perguruan tinggi di Indonesia, di mana ya, begitu banyak perguruan tinggi yang belum terakreditasi, begitu banyak perguruan tinggi yang sulit mencapai peringkat dan pemerintah juga memandang apakah akreditasi itu eh, harus memberikan peringkat. Mungkin itu yang ya, dikatakan ya, bahwa kalau begitu eh, karena akreditasi itu menjadi kewajiban pemerintah maka harusnya yang dicapai adalah pemenuhan standar SNDikti saja, tidak ya, perlu pelampauan. Karena itu, ya, yang menjadi target agar seluruh perguruan tinggi ya, terakreditasi eh, ya, dan memenuhi standar nasional pendidikan tinggi yang ditetapkan pemerintah, maka tidak ya, perlu ada perankingan. Menurut ya, informasinya itu, padahal meskipun sebenarnya itu juga bukan perankingan. Eh, Peringkat yang diberikan memberikan positioning ya, ketercapaian dari SNDikti. Karena itu nanti di aturan yang baru ini, ini instrumennya dalam proses penyelesaian dan akhir tahun ini selesai dan kami akan juga menyelesaikan sistem baru, yaitu sistem akreditasi online yang lama kita ubah kepada sistem baru ya, dan ini nanti mungkin akan merasa berat untuk perguruan tinggi yang sudah terakreditasi unggul, yang sudah baik, ya. untuk menerima kenyataan pahit. Mungkin nggak, bukan kenyataan pahit, kenyataan, loh, kami kok hanya terakreditasi gitu. Jadi Ya, ini yang menjadi permasalahan, sebenarnya bukan permasalahan, harus ya, dapat merubah mindset sebelumnya kepada mindset yang ya, baru. Meskipun pemerintah juga memberikan opsi, tapi bukan untuk ya, institusinya. Untuk program studinya masih dapat meraih peringkat unggul.
yaitu ya, peringkat unggul menurut instrumen LAM dan peringkat ya, akreditasi internasional mengikuti instrumen akreditor internasional. Jadi itu ya, diberikan peluang. Jadi nanti program studinya bisa terakreditasi wajib karena yang wajib ini adalah ditanggung pemerintah. Pemerintah ya, akan membiayai semua yang wajib termasuk perguruan tinggi dan program studi. Kemudian untuk meraih unggul program studi mengajukan ke LAM. Lembaga ya, akreditasi mandiri dengan instrumen unggul mereka akan mendapatkan akreditasi unggul tapi sifatnya sukarela dan ya, harus membayar tentunya karena prosesnya dilakukan di LAM. Begitu juga pada saat mereka ingin mendapatkan akreditasi internasional berarti mengajukan ya, ke lembaga internasional dan harus ya, membayar. Dan itu sifatnya ya, sukarela. Yang ya, wajib hanya memenuhi SNDikti. Jadi ya, perguruan tinggi nanti hanya terakreditasi, tapi kami akan menunjukkan umpamanya yang dulu pernah unggul. Ini masih ya, dalam konsep Pak Bambang, belum kami ya, launching, belum juga mendapatkan ya, persetujuan dari majelis ya, akreditasi. Rencananya kami juga akan menunjukkan ketercapaian dari proses akreditasi perguruan tinggi dengan nilai skor yang tetap kita tunjukkan seperti sebelumnya. Tapi tidak ada indikasi baik sekali unggul ataupun ya, baik yang kita tunjukkan bahwa terakreditasi dengan skor umpamanya ya, 361, ya, terakreditasi dengan skor 370. Jadi ya. silakan masyarakat yang menerjemahkan sendiri perguruan tinggi ini berarti ketercapaian kemampuan terhadap standar nasional pendidikan tingginya sudah jauh di atas semacam itu. Ya, baik. Prof tadi menyebut di dalam konversi yang baru berlaku 2025 itu ada apa? Terakreditasi, kemudian terakreditasi internasional. Seperti apa Iya, itu? jadi yang untuk perguruan tinggi hanya ada terakreditasi dan tidak terakreditasi. Tapi untuk Oh, program studi ya, mereka mendapatkan bisa mendapatkan tiga peringkat yaitu ya, terakreditasi ya, atau tidak terakreditasi, kemudian terakreditasi unggul dan terakreditasi internasional. Jadi ya, nanti di dalam sistem informasi laman eh, PD Diktinya bisa tiga-tiganya. Program studi ilmu hukum ya, terakreditasi, kemudian unggul internasional, semacam itu. Bisa saja ya, dia hanya terakreditasi, berarti tidak unggul, tidak ya, internasional. Bisa saja dia terakreditasi unggul atau ya, terakreditasi internasional, semacam itu. ya. Jadi itu nanti sudah tidak lagi menjadi tugas Ban PT ya, Prof? Ya, Ban PT hanya melaksanakan tugas untuk proses penjaminan mutu eksternal institusi perguruan tinggi. Sementara yang program studi itu diserahkan kepada lembaga akreditasi mandiri, kecuali untuk program studi yang belum memiliki lembaga akreditasi mandiri. Jadi masih di ban PT. Tapi lambat laun, LAM yang baru ini sudah terbentuk. Sebagai contoh LAM SPAK, ilmu sosial, politik, dan komunikasi sudah terbit izinnya. LAM Ya, Gama, LAM rumpun ilmu agama sudah terbit izinnya. ya, Dan LAM PTIP, ilmu-ilmu ya, pertanian sudah terbit izinnya. Berarti ada lagi LAM yang akan terbit berikutnya. eh, LAM-LAM pariwisata, LAM perhubungan, kemudian ada LAM lagi eh, serumpun ilmu lingkungan ya, dan arsitek itu sedang berproses. Itu Pak ya. Bambang. Iya, baik Prof. Terakhir mungkin bisa digambarkan ya dengan cepatnya perubahan-perubahan itu Hmm. eh, kira-kira 5 tahun yang akan datang itu bisa diberi gambaran wajah perguruan tinggi di Indonesia itu bisa dilihat seperti apa misalnya. Baik, yang pertama masyarakat harus memastikan bahwa institusinya, PT-nya, perguruan Ya, tingginya
baik dalam bentuk universitas, sekolah tinggi, ya, politeknik, akademi, dia harus terakreditasi. ya, Kemudian setelah itu program studinya dia memiliki terakreditasi, bisa unggul, bisa internasional. Jadi masyarakat bisa memilih, saya masuk program studi umpamanya psikolog. Berarti kalau pengen yang baik ya cari yang psikolog yang unggul, atau pengen yang lebih tinggi lagi cari yang internasional. Jadi dilihat ke program studinya. Institusinya dilihat ke terakreditasi atau tidak. Tetapi nanti tidak akan ada lagi PT, institusi perguruan tinggi program studi yang tidak terakreditasi, karena ya, itu akan dicabut izinnya oleh pemerintah kalau ya, peraturan Menteri Pendidikan Ristek 53 ini terus langgeng ya kan, kita nggak tahu ya, presidennya baru, menterinya baru, bisa saja ada kebijakan baru. Tapi ya, yang saat ini yang kita pegang ya, bahwa ya, peraturan ini masih terus berlaku, dan Ban PT dalam proses menyiapkan instrumen baru, dan kita menyiapkan peralihan sistem akreditasi baru yang kita sebut nanti New Sabto. Sebelumnya kan ya, sistem akreditasi online yang ya, lama, dan kita akan memiliki Sabto yang baru atau sistem akreditasi online yang baru atau New Sabto. ya. Baik, saya tambah ada beberapa Iya, pertanyaan sedikit, Bro. siap. Nah, eh, eh, bagi mereka yang sampai saat ini belum terakreditasi, Hmm, eh, terus ada yang terancam bubar. Kalau itu terjadi, bagaimana nasib para mahasiswanya itu? Apakah ada jalan misalnya mereka dipindahkan atau seperti apa? betul. Kalau berdasarkan aturan yang diterbitkan oleh Menteri Permendikbud Ya, 53 2023. Jadi perguruan tinggi yang akan ya. dicabut izinnya diberikan waktu 6 bulan untuk Hmm, meluluskan mahasiswanya yang akan lulus, dan memindahkan mahasiswanya ke program studi baru atau ke perguruan tinggi yang mungkin bisa menerima mahasiswa-mahasiswa tersebut. ya, Baru setelah ya, semuanya beres, ya. Menteri akan mencabut izinnya, dan tentu Ban PT akan mencabut juga. Oh, Ban PT tentu kan belum terakreditasi itu. Ban PT belum berurusan, Ya, yang mencabut adalah ya, Menteri itu. ya. Baik, Bro. Sekarang tambah satu lagi. Tadi Prof mengatakan bahwa ada kemungkinan perubahan-perubahan peraturan, ya, apalagi kalau menterinya ganti dan sebagainya. Nah, sekarang menurut Prof Ari, idealnya sebenarnya seperti apa Ya, pemberian status perguruan tinggi di Indonesia ini? benar. Begini, memang seyogyanya eh, aturan-aturan yang sudah ada bisa berlanjut. Tentu Ya, yang belum sempurna, bagian-bagian yang belum ya, sempurna disempurnakan. Jadi hmm, aturan yang saat ini berlaku dengan kriteria 9, ada yang ya, bagian belum sempurna di mana akreditasi yang memberatkan perguruan tinggi harusnya diperbaiki. Dan ya, semestinya eh, institusi perguruan tinggi kita juga sebelumnya sudah ya, mengusulkan harusnya ya, memiliki ketercapaian mutu yang sama dengan program studi. Tapi ini kan tidak. Perguruan ya, tingginya hanya terakreditasi, sementara prodinya memiliki pencapaian mutu yang berbeda, yaitu terakreditasi ya, unggul internasional. Ini yang ya, mungkin juga menjadi masalah untuk perguruan tinggi besar, tapi happy untuk perguruan tinggi kecil. Karena mereka ya, mengatakan kami sama dengan perguruan tinggi yang hebat pun kami kan terakreditasi juga. Tapi di sisi perguruan tinggi yang besar loh, kenapa kami kok sudah pelampauannya terhadap standar nasional bahkan internasional jauh, tapi kami juga memiliki status akreditasi yang sama. Ini menjadi
Ya. permasalahan mungkin untuk sebagian besar perguruan tinggi besar. Namun mudah-mudahan bisa disikapi dengan baik, yaitu tentu kita juga akan menerbitkan nanti proses akreditasi luarannya memang seperti yang saya katakan karena tidak diizinkan menyebutkan capaian peringkat. Jadi kita akan memunculkan skor. Ya. Kalau di Malaysia mereka membuat 1 bintang, 2 bintang sampai 5 bintang. Hmm. Itu menunjukkan ketercapaian dari penjaminan mutu yang baik. Mudah-mudahan proses Ya. ini juga tentu saya juga berharap memang kalaupun ada yang belum sempurna pasti akan disempurnakan oleh pemerintah Ya. yang akan melanjutkan kepemimpinan berikutnya dan tentu mudah-mudahan tidak disikapi dengan apa hal-hal yang pada akhirnya Ya. mendegradasi capaian sebelumnya dan juga tentu masyarakat juga harus menyikapinya dengan baik. Mudah-mudahan karena keinginan pemerintah agar proses akreditasi itu yang sifatnya Ya. wajib tidak membebani masyarakat. Dan sebenarnya memang selama ini kan instrumennya satu, tapi mereka bisa memperoleh akreditasi mulai baik sampai unggul, meskipun sekarang Ya. dipisah. Jadi instrumennya banyak Ya. ini Pak Bambang. Sekarang ada instrumen Ya. yang memenuhi SNDikti, instrumen yang melampaui SNDikti, instrumen internasional yang go internasional dengan instrumen Ya. asing tadi. Jadi memang akan lebih tim penjaminan mutunya harus benar-benar dia harus terus mengupdate informasi dan pengetahuannya terhadap mekanisme akreditasi yang dilakukan saat ini dan insya Allah yang belum sempurna mudah-mudahan bisa disempurnakan di masa-masa mendatang. Saya pikir itu Pak Ya. Bapak. Baik. Baik, terima kasih sekali Profesor Dr. Insinyur Ari Purbayanto MSc, Direktur Dewan Eksekutif BAN PT. Mudah-mudahan penjelasannya ini benar-benar memberi informasi dan pencerahan bukan hanya bagi kalangan pendidikan tinggi, tapi juga masyarakat luas. Jadi mereka paham betul apa artinya status-status di perguruan tinggi tersebut. Sekali lagi terima kasih. Terima Sukses terus, kasih Prof. Pak Bambang. Ya, Turun. ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi